Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Juliansyah dengan NIM 061212828041 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2023 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas video yang diberikan oleh Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT, yaitu mengedit video micro teaching dan diupload di YouTube. Selamat siang. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Pada puasa semua? Puasa. Siapa yang tidak? Aldi, Pak. Waduh, Aldi, kenapa tidak puasa, Aldi? Sarapan sendiri, Pak. Sarapan. Sarapan atau sahur? Sahur, Pak. Alhamdulillah ya. Bapak lihat dulu, Pak. Tidak. Oke, siapa ketua kelas? Bapak. Bapak silakan pimpin kelas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin mengakses terlebih dahulu. Rahil, Hadir, Pak. Marjani, Hadir, Pak. Lingga, Hadir, Pak. Aldi, Hadir, Pak. Ilham, Hadir. Iqbal, Hadir, Pak. Fatan, Hadir, Pak. Hinda, Irfan, Hadir, Pak. Nopal, Hadir, Pak. Ahmad, Anugrah, Hadir, Pak. Ahmad Dhani, Hadir, Pak. Nabil Fitra. Pak. Ada yang tidak hadir? Atau masih di jalan? Nadia. Oke, kita tunggu sebentar ya. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang K3 di Laboratorium Pendidikan Teknik Mesin. Sebelum itu Bapak akan menampilkan satu video sebagai edukasi untuk rekan-rekan sekalian. Oke, Pak. Satu lagi ya. Oke, sudah. Bisa kita lihat apa saja menurut kalian dampak jika tidak menggunakan APD tadi? Ada yang bisa menjawab? Mata pecah. Mata pecah. Ada lagi? Tangan luka. Tangan luka. Ada lagi? Gigi berlubang. Gigi berlubang. Kemungkinan ini Pak, APD-nya akan robek kalau mata gerindanya melanting. Oke, jawaban kalian sangat benar. Jadi itulah pentingnya dari penerapan K3 saat proses bekerja. Bisa menghindarkan kita dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, seperti dari video yang Bapak jelaskan tadi. Bapak akan mengambil sedikit ilmu atau pengetahuan pada kalian bahwa menurut Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sudah terjadi lebih dari 164.242 kecelakaan kerja yang sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian karena tidak menerapkan K3 yang sesuai dengan standar operasinya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium permesinan. Laboratorium permesinan merupakan lab yang dimana lebih besar atau lebih banyak alat produksi yang berputar. Jadi jika tidak memahami penerapan K3 di laboratorium tersebut akan meningkatkan dampak kecelakaan kerja terhadap diri masing-masing. Nah, oleh karena itu penerapan K3 di laboratorium permesinan itu sangat penting sehingga proses kerja lebih efektif,
efisien, dan pembelajaran lebih baik lagi. Pengertian K3. Nah, di sini sudah ada yang tahu apa itu K3? Apa Pak? Boleh, apa itu? Kesehatan kerja Pak. Kesehatan dan selamat kerja. Iya Pak. Ada lagi yang tahu? Nah, jawaban dari Nabil tadi sangat benar. Keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan atau melindungi pekerja, mahasiswa, pembelajaran, dan lingkungan kerja dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Jadi hampir setiap faktor atau pekerjaan-pekerjaan berat itu menerapkan K3. Jadi bisa kita lihat bahwa K3 itu sangat penting untuk diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, macam-macam K3 di laboratorium kemisinan. Yang pertama itu K3 personal atau individu, disiplin dan patuh SOP. Kenapa sih di K3 itu ada K3 individu, disiplin dan patuh akan SOP? Karena jika kita disiplin, maka kita pasti akan menjalankan seluruh standar penerapan K3 yang ada. Jadi dengan kita disiplin, kecelakaan kerja yang akan menimpa kita itu menjadi minimalisir. Oleh karena itu, disiplin dan patuh akan SOP itu sangat penting untuk K3 di individu. Yang kedua itu kondisi fisik sehat. Kenapa kita harus sehat waktu kita sedang melakukan praktikum di laboratorium? Ada yang bisa membantu Bapak menjawab? Biar kuat Pak. Biar kuat. Betul sekali, biar kuat. Ada lagi? Biar fokus Pak. Biar fokus, betul. Jadi dengan fisik kita sehat, betul sekali jawaban dari anak-anak kalian tadi, biar kuat, biar sehat, biar fokus. Dengan itu kita lebih teratur lagi, lebih maksimal lagi dalam melaksanakan setiap kerja yang akan kita selesaikan. Jadi kondisi fisik yang sehat itu menjadi kunci utama selesai dan tidak selesainya suatu produk yang kita kerjakan. Yang ketiga itu fokus saat bekerja. Mengapa harus fokus? Karena kita ketahui bahwa alat-alat di laboratorium itu mempunyai komponen-komponen yang berbeda-beda. Jika kita tidak fokus, mungkin kita akan melakukan kesalahan terhadap alat produksi. Contohnya, kita menggunakan mesin bubuk. Jika kita tidak fokus, kita akan susah mengatur kecepatan pada mesin bubuk tersebut. Betul tidak? Betul. Nah, yang kedua itu K3, peralatan dan mesin. Mesin layak pakai. Mesin layak pakai tentunya mesin harus layak pakai jika kita ingin menerapkan K3. Alangkah bahayanya jika saat kita melakukan produksi mesin itu dalam kondisi yang tidak layak pakai. Bagaimana mungkin mesin tersebut dapat meningkatkan K3 jika terjadi kesalahan yang memungkinkan mesin tersebut meledak? Contohnya tadi mesin gerinda. Bagaimana contohnya tadi mesin gerinda yang Bapak tampilkan video tadi, itu terjadi karena tidaknya layak pakai. Misalnya itu di mata gerinda itu kalau sudah terlalu tipis atau sudah tidak layak pakai sehingga patah dan melanting atau lepas belah dua itu tadi hingga mengenai muka. Jadi itulah mengapa mesin itu harus layak pakai. Yang ketiga, pelindung mesin terpasang. Apa saja pelindung mesin yang anak-anak sekalian ketahui? Ayo. Ada yang anak-anak ketahui tentang pelindung mesin? Ini pada mesin dulu Pak. Enggak. Pelindung, betul. Jadi contohnya itu rem, juga emergency. Dan juga yang di mesin bubut itu di atas cap itu ada kaca pelindung supaya tidak kena mata. Kenapa pelindung mesin harus terpasang? Supaya saat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa gercep untuk mematikan mesin. Contohnya saja rem. Jika ada yang tidak diinginkan, kita bisa langsung menginjak rem dan mesin akan otomatis berhenti. Perawatan rutin. Kenapa harus perawatan dilakukan secara rutin? Karena balik lagi ke mesin layak pakai, pelindung mesin terpasang. Jika kita
melakukan perawatan rutin terhadap mesin tersebut, maka alat-alat tersebut akan sesuai dengan poin pertama dan poin kedua. Seperti itu. Yang ketiga, lingkungan kerja, pencahayaan cukup. Ada yang tahu kenapa waktu kita melakukan praktek atau di mana-mana di mesin produksi dan lain-lain, kenapa pencahayaan itu harus cukup? Ada yang tahu? Karena kalau ini Pak, kalau misalnya dia gelap, kemungkinan kecelakaan kerja itu besar. Oke, betul sekali. Ada lagi? Nah, kita berpikir secara logika dulu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan jika tanpa pencahayaan yang cukup? Apakah kita bisa mengetahui komponen-komponen mana yang akan kita kerjakan? Tidak Pak. Tidak kan? Jadi pencahayaan yang paling cukup itu, oke silakan. Pencahayaan cukup itu sangat penting dalam lingkungan kerja. Yang kedua, ventilasi baik. Jadi anak-anak, jika kita melakukan praktikum, usahakan di ruangan tersebut sudah mempunyai ventilasi yang baik, karena banyaknya debu, kotoran itu harus tersaring oleh ventilasi tersebut. Dan jika tidak ada ventilasi, yang berbahaya itu bisa pernapasan dan juga paru-paru. Yang ketiga, area kerja bersih dan rapi. Nah, mengapa area kerja bersih dan rapi? Jadi, area kerja yang bersih dapat meningkatkan fokus kita dalam melakukan praktikum kerja. Alat yang rapi lebih meningkatkan atau lebih membuat kita lebih mudah memilih alat-alat yang diinginkan. Jadi 3 ini merupakan macam-macam K3 di laboratorium permesinan yang paling penting. Alat pelindung diri. Tadi kita sudah membahas K3 dan lain-lainnya. Sekarang Bapak akan membahas alat pelindung diri yang wajib digunakan saat praktikum. Yang pertama itu helm keselamatan. Jadi di dalam lingkup industri atau lingkup praktikum banyak sekali kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Contohnya itu benda kerja atau benda-benda keras yang jatuh dari langit, dari ketinggian, itu dapat sangat membahayakan kepala. Jadi itulah pentingnya helm keselamatan ini. Yang kedua, kacamata pelindung. Apalagi di laboratorium permesinan yang mengoperasikan mesin bubut, mesin price, mesin gerinda dan banyak lainnya, itu kacamata ini sangat penting karena banyak sekali serpihan-serpihan drum yang dapat masuk ke mata, yang dapat mengakibatkan mata kita ini sakit. Mungkin resiko paling tingginya itu tidak bisa melihat lagi. Sepatu safety. Pasti anak-anak sekalian tidak familiar dengan yang namanya sepatu safety. Sepatu safety ini merupakan salah satu alat yang paling penting karena melihat kondisi di land tersebut, banyak benda kejam, benda tajam, benda berat yang memungkinkan dapat mencelakai kaki. Jadi dengan menggunakan sepatu safety, hal-hal tersebut dapat diminimalisir. Sarung tangan. Sarung tangan ini bertujuan untuk menghindari tangan dari luka-luka, dari benda tajam, dan masih banyak lainnya. Wear pack. Nah, wear pack tersebut merupakan alat pelindung diri yang paling penting digunakan untuk melindungi tubuh. Ya, lanjut. SOP dasar pengoperasian mesin. Periksa kondisi mesin sebelum digunakan. Mengapa harus diperiksa terlebih dahulu mesin? Ada yang bisa menjawab? Mengapa mesin itu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dioperasikan? Ya, karena Pak, misalnya kita tiba mengikut mesin data kan, kalau mesin itu entah konslet entah apa, jadi kita lemahkan cek dulu, jadi lebih aman mesin. Oke, betul sekali jawaban dari radio. Mengapa kondisi mesin harus diperiksa terlebih dahulu? Seperti jawaban dari radio tadi, kita tidak tahu apakah mesin tersebut sudah layak digunakan atau belum. Kalau mesin itu belum layak digunakan, jangan kita gunakan. Jika layak digunakan, kita gunakan.
Dan jika kita memaksa menggunakan mesin itu saat sedang tidak layak digunakan, maka mesin tersebut dapat meningkatkan potensi kecelakaan kerja yang kita akan alami. Tidak hanya kita, namun orang lain dan lingkungan sekitar. Gunakan pahat dan alat sesuai fungsi. Jadi, kalau menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsi, itu dapat meningkatkan kerugian yang sangat dominan. Contohnya saja, itu pahat. Saat kita menggunakan pahat untuk memukul, maka pahat tersebut akan patah. Jadi kerugian yang dalam itu tidak main-main. Jadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa kita harus menggunakan mesin sesuai dengan fungsinya. Jaga jarak aman dari mesin yang berputar. Jadi Bapak akan menjelaskan mengapa kita harus menjaga jarak aman saat mesin berputar. Teman-teman anak-anak harus ketahui bahwa mesin yang berputar itu merupakan mesin yang tingkat potensi kebahayaannya itu sangat tinggi. Saat kena dengan baju, dia akan berputar terus hingga bisa patah atau paling tinggi itu harus diamputasi karena mesin berputar ini tidak kena lampu. Hentikan mesin saat terjadi gangguan. Balik berhubungan dengan poin ketiga, misal terjadi gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan, segera hentikan mesin dengan cara menginjak rem atau memencet tombol emergency. Bersihkan area kerja setelah praktik. Nah, setelah praktik, usahakan anak-anak sekalian langsung membersihkan lingkungan kerja supaya saat praktek yang akan datang selanjutnya lingkungan kerja kita ini menjadi lebih bersih dan lebih enak untuk dikerjakan. Oke. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Silakan, meningkat. Jadi kalau misal SOP tidak digunakan, apakah ada hal yang akan terjadi? Pertanyaan yang sangat baik untuk dibahas. Ada yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan dari Lingga? Pertanyaan tadi, jika SOP tidak diterapkan, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa membantu Bapak? Silakan, Raja. Menjawab dari enggak, jadi misalnya kita akan menerapkan SOP atau kita mengenai dari peraturan mereka dan mereka, ya rugi di diri kita deh sebenarnya. Misalnya kita tidak safety dalam kita praktek, misalnya kita kejatuhan barang atau besi, nah itu, nah kasih kita patah, kira-kira siapa yang kan kita deh, makanya itulah ada kepatahan penyesalan selalu akhir, makanya kami harus menggunakan SOP itu sesuai dengan peraturan yang jangan kita melanggar, jangan sekedar Oke, jawaban yang sangat bagus dari saudara Rafi. Beri apresiasi dulu kepada dia. Jadi betul apa yang dijawab oleh Rafi tadi juga, bahwa SOP itu jika tidak diterapkan dengan baik dapat merugikan diri sendiri dengan terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Contohnya sudah dijelaskan oleh Rafi, apabila benda kerja yang berat itu menimpa kaki itu bisa cedera, memar, dan paling parah itu patah. Jadi penerapan SOP itu sangat penting. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bapak ini Saya ingin bertanya. silakan. Saya ingin bertanya Pak ya, bagaimana Pak cara kita itu bisa meningkatkan kesadaran seseorang dalam menggunakan APD ini Pak? Oke, pertanyaannya sangat baik ya dari Pak. Jadi cara meningkatkan kesadaran seseorang dalam menggunakan APD itu ada banyak cara. Yang pertama itu kita beri edukasi atau sedikit evaluasi dari kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang telah menimpa orang lain sebelumnya. Contohnya itu kita beritahu bahwa kecelakaan kerja itu paling besar diakibatkan oleh kelalaian dalam menggunakan K3. Bisa juga kalian melihatkan dokumen-dokumen atau video-video yang menjelaskan bahwa K3 itu sangat penting. Itu dapat meningkatkan kesadaran sedikit.
Jadi, namun jika saat sudah kita edukasi, sudah kita beri contoh dari penerapan ketiga itu, dia masih lalai, kita lakukan yang kedua, yaitu memberikan punishment. Apalagi Bapak sebagai guru nih, Bapak memberikan punishment kepada dia supaya dia tahu bahwa mengapa sih guru ini memberikan punishment kepada saya saat saya tidak menggunakan ketiga. Berarti ketiga itu sangat penting bagi saya. Berarti Bapak itu peduli dengan saya supaya saya menggunakan ketiga. Kesempatan bisa dipahami? Ya, Pak, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Kesempatan atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok dari lingga sampai ilham, dari lingga ke sini kelompok 1, lingga ke sini kelompok 2. Silakan kalian bahas apa saja komponen-komponen atau alat pelindung diri yang menurut kalian paling penting di K3. Sebutkan saja. Silakan. Bapak kasih waktu selama 2 menit. Oke, bagaimana? Sudah berdiskusi? Sudah menemukan jawaban? Kelompok 1 siapa? Silakan lanjut. Pertama, baik Pak. Kedua, safety, masuk kita sama tangan. Kelompok 2? Baik Pak. Safety, mata, helm, tangan, aktor, tangan. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak tadi mendengarkan dan memahami apa yang telah Bapak jelaskan. Terima kasih. Oke, Bapak akan memberi tugas untuk pertemuan minggu depan. Silakan anak-anak sekalian mencatat dan meresum dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggunakan mesin gerinda yang baik. Karena pertemuan kali ini kita sudah membahas K3, maka Bapak harap saat praktik menggunakan gerinda yang baik di pertemuan kedepannya, kalian sudah menerapkannya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang bisa menyimpulkan sedikit banyaknya? Silakan, Pak Rifan. Kesimpulan yang baik dari Iqbal. Jadi Bapak juga akan menyimpulkan penerapan K3 di laboratorium permesinan sangat penting untuk mencegah kecelakaan, menjaga keselamatan pengguna, serta menciptakan proses praktik yang aman, tertib, dan profesional. Nah, sekian penyampaian materi pada Bapak siang hari ini. Silakan ketua kelas menutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Setelah sebelum kita untuk belajar hari ini, yang selanjutnya kita ambil dulu mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.